Di suatu daerah terpencil, seorang pria bernama Arif terpaksa mencari penghasilan di desa kecil yang terkenal dengan cerita mistisnya. Kehidupan di desa itu tampak sepi dan damai, tetapi cerita tentang kerajaan Bunian sering membuat bulu kuduk warga desa merinding. Pada suatu malam yang gelap, Arif baru pulang bekerja. Ia memilih jalan pintas yang melewati hutan yang konon kabarnya terhubung dengan dunia Bunian. Awalnya, Arif merasa santai karena sudah terbiasa melewati hutan itu. Namun, malam itu, suasananya terasa berbeda. Langkahnya semakin berat, dan udara di sekitarnya terasa dingin menggigit. Saat ia melangkah lebih jauh, Arif melihat sosok perempuan berjubah putih yang tampak melayang-layang di depannya. Rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tak menjawab, hanya memandang Arif dengan tatapan yang dalam. Seperti terhipnotis, Arif mengikuti perempuan itu yang membawanya semakin dalam ke dalam hutan. Tanpa sadar, Arif sampai di sebuah tempat yang berbeda dari hutan biasa. Di sana ada bangunan-bangunan megah seperti istana yang memancarkan cahaya redup. Di sekelilingnya banyak orang mengenakan pakaian zaman kuno. Wajah mereka cantik dan tampan, namun tanpa ekspresi. Arif segera menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam kerajaan Bunian yang sering diceritakan oleh penduduk desa. Seorang pria bertubuh kekar mendekati Arif dan berkata dengan suara rendah, "Selamat datang di kerajaan kami. Kamu adalah tamu yang istimewa." Arif hanya bisa menelan ludah. Ia berusaha berbicara, tapi suaranya tak keluar. Ia tak bisa bergerak, seperti tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Pria itu memberinya makan dan minuman yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Arif terpaksa memakannya, merasa bahwa ia tak punya pilihan lain. Setelah selesai, pria itu berkata lagi, "Kamu sekarang adalah bagian dari kami." Mendengar itu, Arif panik. Ia mencoba melawan, berlari keluar dari istana, namun setiap sudut yang ia tuju hanya membawanya kembali ke tempat yang sama. Malam itu terasa panjang dan menyesakkan. Ia melihat ke arah pintu keluar, namun langkah kakinya seperti dihalangi oleh kekuatan tak kasat mata. Hari demi hari berlalu, dan Arif mulai lupa siapa dirinya. Ia lupa rumahnya, keluarganya, dan bahkan lupa dirinya sendiri. Sekarang, ia adalah bagian dari kerajaan Bunian yang misterius. Tinggal di antara mereka dalam diam, tanpa bisa kembali ke dunia nyata. Bagi penduduk desa, Arif hanyalah satu lagi yang hilang tanpa jejak, menjadi bagian dari cerita seram tentang kerajaan Bunian yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di kerajaan itu, waktu berjalan dengan cara yang aneh. Arif merasa sudah bertahun-tahun tinggal di sana, tapi wajahnya tak pernah menua. Tiap malam, ia mendengar nyanyian lembut yang merayu seolah memanggilnya lebih dalam ke dunia Bunian. Di istana megah itu, segalanya tampak indah dan sempurna, namun perasaan hampa terus menghantuinya. Meskipun ia hidup di antara makhluk-makhluk yang terlihat cantik dan ramah, tak ada yang benar-benar berbicara padanya, kecuali dalam bisikan samar. Pada suatu malam yang kelam, seorang wanita tua tiba-tiba muncul di depan kamarnya. Wajahnya keriput, berbeda dari semua penghuni kerajaan Bunian lainnya yang terlihat awet muda. Tanpa bicara, wanita itu meraih tangan Arif dan menariknya ke sebuah lorong gelap yang ia tak pernah lihat sebelumnya. "Ikut aku kalau kau ingin kembali," katanya dengan suara parau. Mata Arif membulat. "Kembali?" Ia hampir melupakan ide itu. Seakan-akan memori kehidupannya yang lama terkubur jauh. Mengikuti langkah wanita tua itu, ia merasa cahaya harapan kecil menyala dalam hatinya. Namun perjalanan mereka tak mudah. Sepanjang lorong itu, Arif melihat bayangan-bayangan gelap yang mengintip dari kegelapan. Wajah-wajah mereka tampak tak bersahabat. Sesekali terdengar bisikan-bisikan mengerikan yang berusaha menghalangi langkahnya, mengungkit kenangan-kenangan samar tentang kehidupannya di kerajaan Bunian. "Siapakah kau sebenarnya?" tanya Arif penasaran. "Aku juga sepertimu dulu," jawab wanita tua itu dengan suara getir. "Aku tertarik oleh kecantikan dunia ini, namun lambat laun aku menyadari bahwa aku hanyalah tawanan di sini." Perjalanan itu terasa semakin berat. Lorong gelap itu seperti tak ada ujungnya. Hingga akhirnya di ujung kegelapan, Arif melihat sebuah pintu bercahaya. Wanita tua itu berhenti, suaranya terdengar lemah namun penuh harap. "Ini adalah kesempatanmu, Arif. Setelah ini, kau tak akan melihatku lagi." Arif meraih gagang pintu itu, tetapi tiba-tiba jeritan nyaring terdengar. Para penghuni kerajaan berlarian mengejarnya. Mata mereka merah menyala. Wajah mereka yang dulu indah berubah menjadi menyeramkan. Arif, tanpa pikir panjang, mendorong pintu itu dengan seluruh kekuatannya. Itu pintu terbuka, Arif merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Ia keluar dari pintu itu dan mendapati dirinya berada di hutan yang sama tempat ia tersesat dulu. Tubuhnya terasa lemah dan pusing, seolah baru saja terbangun dari mimpi panjang yang menakutkan. Saat ia menoleh, pintu itu telah hilang dan hutan kembali sunyi. Arif pulang ke desanya, tapi semuanya terasa asing. Penduduk desa yang mengenalnya memandangnya dengan takjub dan kaget. Ternyata sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak kepergiannya. Ia hanya bisa menatap kosong, menyadari bahwa hidupnya telah banyak berubah. Sejak saat itu, Arif jarang berbicara tentang pengalamannya di kerajaan Bunian.
Namun ia selalu mengingat wanita tua itu dan berjanji dalam hati untuk memperingatkan siapapun yang berani mendekati hutan terlarang itu agar tidak jatuh ke dalam perangkap kerajaan Bunian, seperti yang pernah dialaminya.